Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel ingin memberikan tutorial pemahaman tentang gearbox. Ini saya ambilkan dari motornya GN5 atau Grand ya. Oke Mas Bro, perlu panjenengan pahami bahwa dasar-dasar gearbox ini tadi ya, itu adalah sifatnya umum untuk motor persneling atau untuk motor manual. Gearbox itu adalah alat untuk pemindah gigi guys ya. Jadi pemindah gigi tujuannya adalah untuk menyesuaikan kondisi medan ya. Jadi contoh misalkan pada saat kondisi kita mau berjalan itu kan posisi start toh, maka bagaimana supaya motor itu bisa bergerak enteng ya, maka gearbox ini diatur adalah seperti sepeda engkol. Pernah panjenengan lihat ya, maka yang depan kecil, yang belakang besar. Nah begini, jadi ini kalau diputer ya, ini seperti sepeda engkol ya. Jadi ini kalau depannya kecil, belakangnya gede, maka otomatis akan enteng ya, enteng naiknya. Namun top speednya menurun. Jadi ngerti Mas Bro ya, jadi dia akan enteng engkolannya, jadi mesinnya tenaganya itu enteng, tapi top speednya menurun. Beda lagi kalau kita balik Mas Bro, yang depan ini besar, yang belakang kecil ya, maka mesin ini akan berat ya, akan berat. Tapi putarannya belakang ini akan kenceng ya, yang belakang ini akan lebih kenceng begitu. Nah, ini kalau kondisi medannya berbeda, maka dia tidak bisa menggunakan begini. Maka persneling ini atau gigi ini diatur sesuai dengan kondisi medan. Ya Mas Bro, misalkan medan setat atau kondisi setat, maka harus begini, wajib bukunya begini. Sekarang kembali ke pokok permasalahan, yaitu gearboxnya GN5 ya. Nah, untuk menentukan gearbox ini ya, patokannya adalah dari depan. Ini adalah yang depan, ini yang belakang. Kenapa yang belakang? Karena ini adalah tempatnya gear depan ya. Nah, maka ini disebut belakang. Habis itu kan ini rantai toh. Nah, ini yang depan. Maka yang depan ini itu adalah yang paling kecil sendiri. Yang paling kecil adalah ini. Lihat ini, paling kecil. Artinya paling sedikit giginya ya. Itu adalah persneling 1. Ya, kemudian ke sini agak besar, ke sini agak besar, ke sini agak besar. Tapi kondisi atau letak besar dan kecil ini belum tentu sama di masing-masing motor. Oke Mas Bro, ini kebetulan adalah berurutan, kebetulan. Jadi ini persneling 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian dasar berikutnya, gearbox ini tidak akan rusak kalau tidak ada yang salah memasang. Oke Mas Bro, jadi gearbox ini tidak akan rusak kalau tidak ada yang salah memasang. Contoh misalkan salah memasang, misalkan ini kita pasang membalik misalkan. Nah begini, contoh misalkan ya, atau ini ada ringnya ini salah naruhnya. Nah ringnya ini salah naruhnya, bisa dimengerti. Kenapa? Karena gearbox ini sudah diciptakan sama pabrik dengan ukuran presisi. Jadi bener-bener presisi ya. Jika lo geser sedikit maka dia berhantaman. Oke Mas Bro, itu dasar yang berikutnya. Kemudian di dalam gearbox di sini itu ada ring semacam ini. Nah, ini juga ada pakemnya untuk semua gearbox. Ya Mas Bro ya. Contoh misalkan penjenengan bisa melihat di sini ada namanya pengunci. Ya. Pengunci ini kalau misalkan langsung dikasih gigi begini, nah itu bisa pengunci ini ikut berputar atau rusak, atau ini bisa cemot lepas. Kalau lepas maka kondisinya akan beda gesernya. Oke, untuk itulah karena ini ada benda berputar dan ini ada benda yang tertahan, maka dikasihlah ring, dan ringnya ini juga dikasih lubang begini, dikasih tahanan supaya dia diem. Bukan asal ring, kelihatan ya. Oke, nah, jadi pada saat masuk begini, nah, ring ini tidak bisa bergerak. Nah, sehingga tujuannya adalah biar dia berada di posisinya begini, sehingga tidak mengganggu daripada kinerja pengunci tadi. Ini kan pengunci toh, ini ring. Nah, ini sifatnya wajib semua gigi transmisi dia ada kontrol begininya. Ini Mas Bro ya. Jadi itu adalah pakemnya ya. Kemudian kembali kepada gigi 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau di sini kecil, maka yang belakang sini adalah besar sesuai dengan jaraknya ini.
ini sengaja saya renggangkan supaya ini bisa saya putar ya. Kalau ini saya pepetkan, maka ini jaraknya, nah ini akan sama. Jadi kalau diukur pakai penggaris, ini akan sama. Contoh misalkan, ini juga besar. Kalau ini kita taruh di sini, nanti juga tidak nyambung. Ya, ada kekosongan, tidak mungkin nyambung sama ini. Ya, jadi sudah ada ukur-ukurannya. Dasar berikutnya adalah bahwa gearbox ini ada gigi mati dan ada gigi bergerak. Ya, ini gigi mati nih, mati nih. Oke, mati. Ya, kemudian ini bergerak. Oke, Mas Bro. Nah, kemudian ini gigi mati. Mati ini. Ya. Tapi ini bisa bergeser, tapi mati ini. Mati artinya ini terkunci sama ini, Mas Bro. Terkunci sama as ini tadi. Tapi dia bisa bergerak. Oke, Mas Bro. Kemudian yang gigi mati ini memang sengaja dipatenkan karena dia berhenti nyampe di sini. Nah, kemudian sebelahnya ini gigi bergerak, ya kan? Kenapa tidak dibikin mati semua? Kalau dibikin mati semua tidak mungkin, Mas Bro, karena gigi ini dan gigi ini itu berbeda ukurannya dan keperuntukannya beda-beda. Ya, nanti kalau dua-duanya mati berarti yang sini bagaimana nanti? Soalnya ini ada hubungannya. Oke, maka sini mati, sini bergerak. Ya. Nah, kemudian yang di sini gigi mati dan bisa bergerak. Artinya cuma bergerak kanan kiri. Ya, tapi kondisinya ini namanya gigi mati. Ya. Tujuannya adalah dia adalah memberhentikan atau mengunci yang sebelahnya, sebelah kiri maupun sebelah kanan. Contoh misalkan, ini kan kosong toh, tidak bergerak. Tapi lain kalau kita masukkan begini. Nah, terkunci dia. Terkunci. Begitu juga yang sini, dia bergerak. Tapi lain kalau kita tarik ke sebelah kanan. Nah, maka akan terkunci. Ini tujuannya adalah ini ya. Begitu juga yang belakang. Yang belakang juga ada gigi netral, gigi mati, ini mati ini. Biasanya yang bergeser kanan kiri itu pasti mati tapi bergerak. Ya, kemudian ini bergerak, ini satunya ini mati. Ya, gigi mati. Tapi bisa dilepas. Nah, bisa dilepas, tapi namanya gigi mati sebutnya. Ya, Mas Bro, ini juga sama. Jadi ini bergerak, kalau ini kita tarik ke sini, maka dia akan berhenti. Nah, berhenti. Begitu juga sini, ini bergerak. Tapi kalau kita geser begini, dia mati. Ya, dan yang satunya, yang ini mati, tapi bisa dilepas. Yang hampir sama nilainya dengan ini. Hampir sama nilainya dengan ini, cuman ini nempel di badan, tidak bisa dilepas, gitu. Kemudian posisi, Mas Bro. Jadi posisi ini ke kanan maupun ke kiri, ini sudah diukur oleh pabrik dan sudah disiapkan tempatnya, tidak bisa geser. Ini, Mas Bro ya. Jadi kalau misalkan penjenengan menambahi ring di sini, misalkan menambahi ring di sini, itu tidak diperbolehkan, ya, karena nanti merubah jaraknya ini tadi. Kecuali kalau itu bukan kondisi standar, ada perubahan, lain lagi urusannya. Maka perubahan bentuk jarak ini itu sangat membahayakan dan bisa merusak jalur, Mas Bro ya. Jalur itu artinya misalkan itu, ini sama ini sudah mepet, kemudian di sini kemudian terjadi pergeseran, jadi begini. Nanti kan ini sama ini bisa berantaman, ya. Maka jaraknya harus benar-benar sesuai dengan yang dihitung oleh pabrik, ya, Mas Bro ya. Kemudian pertanyaannya, apakah gearbox ini bisa dipasang di motor lain? Bisa, ya, asal penjenengan bisa mengaturnya. Contoh misalkan kondisi awal dia posisinya begini, maka penjenengan juga harus naruh posisi yang sama persis. Ya, ini dipindah di motor apa saja, ini kondisinya harus persis. Kondisi letaknya harus persis. Itu bisa dipakai. Tapi kalau ada perubahan kondisi, misalkan geser begini dan geser begini, maka itu tidak bisa. Bisa dimengerti, Mas Bro ya. Kemudian ini, Mas Bro, ini namanya botolan. Ya, botolan ini adalah alat untuk menggerakkan posisi, menempatkan posisi, jadi atau mendudukkan posisi, ya. Jadi misalkan begini, ini tarik ke sini, itu adalah botolan ini, ya. Contoh misalkan ini saya putar, nah, bergerak kan? Oke, bergerak. Sama artinya adalah kita memposisikan ke sini, begitu, ya. Ini adalah yang memposisikan, ya, Mas Bro. Kemudian diperintah oleh apa? Diperintah oleh tuas ini tadi. Ini adalah tuas persnelan.
Oke Mas Bro, dia akan diperintah oleh Oke Mas Bro, dia akan diperintah oleh tuas persneling ini. Ya, tuas persneling ini memerintah di sini nih, menggerakkan. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Jadi ini kalau ditarik-tarik begini, ini adalah seperti pengait ya, pengaitnya. Pengaitnya yang nanti bisa menarik-narik ini tadi. Nah, begini cara kerjanya. Nah, begini Mas Bro. Jadi ini bisa dilihat, kita sayang. Jadi kalau personal dimasukkan dia narik muter begini. Nah, begini narik. Terus ini kalau mundur dia dorong begini. Ya, maksudnya begitulah pokoknya Cemila. Pokoknya maksudnya begini ya Mas Bro ya. Nah, nanti sudah ada mekanismenya sendiri ya. Nah, kemudian ini sangatlah penting namanya gigi bintangan ini tadi. Kenapa? Karena gigi bintangan ini sudah diukur sama pabrik, dia diposisikan. Nah, diposisikan dengan kontrol ini tadi. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini, pindah. Nah, setelah pindah, ini akan nempel di sini sesuai posisinya. Maka ini akan terdiam di posisinya. Mas Bro ya. Nah, sedangkan ini pengait ini ya, Mas Bro ya, itu dia akan menggigit di sini. Jadi misalkan begini, misalkan masuk persneling 1. Misalkan masuk persneling 1. Oke Mas Bro, semisal ya masuk persneling 1, tek begini. Nah, ini langsung terdiam di sini. Ya, 2 langsung terdiam begini. Ya Mas Bro. Nah, ini kalau sampai penjenengan rubah, misalkan Mas Bro ya, ini terjadi perubahan, misalkan ini digerinda misalkan, lubang ini dilubangi misalkan, maka nanti posisinya akan berubah bergeser sedikit gini. Dengan melakukan pergeseran sedikit, maka juga merubah jarak ini tadi. Dengan merubah jarak ini tadi, sama dengan merubah jarak ini tadi. Ya. Oke Mas Bro, jikalau penjenengan pernah mengalami suatu kondisi motor, persnelingnya itu bisa lepas. Jadi sudah masuk persneling 1 gitu, masuk persneling 2 gitu. Tahu-tahu dari 2 bisa terlepas sendiri. Nah, itu adalah yang nahan ini Mas Bro. Yang nahan ini. Ingat dasarnya bahwa bintangan ini ditahan oleh kontrol ini. Lihat ini bergerak ini, ya. Lihat. Nah. Oke, ini bergerak elastis menyesuaikan ini tadi. Jadi memberikan kesempatan. Ini kan bisa bergerak toh, memberikan kesempatan untuk pindah. Jadi misalkan berputar begini, nah memberikan kesempatan untuk pindah. Tapi setelah pindah dia ditahan sama alat ini tadi. Maka jikalau alat kontrol ini tadi itu misalkan longgar, ini longgar misalkan, jelek misalkan, atau bagaimanapun kondisinya ini, yang penting ini tidak bisa menekan dengan baik, maka ini bisa lepas. Ya, karena setelah ini gigi dimasukkan, nah setelah masuk diperintah oleh persneling, itu tugasnya adalah kontrol ini yang menahan. Untuk itulah per ini tadi, per kontrol ini ada pernya, ya. Per ini wajib hukumnya orisinil. Kalau tidak orisinil, nanti dengan panas yang berlebih, dia bisa melemah, ya, penekanannya. Jadi artinya alat ini tujuannya adalah untuk memegangi begini Mas Bro, gitu saja ya, untuk memegangi begini. Contoh misalnya begini, persneling ini memerintah, masuk 1, masuk 2, masuk 3. Alat kontrol ini itu memegangi, masuk 1 dipegangi gini, masuk 2 dipegangi begini. Ya, itu tujuannya. Ya Mas Bro ya. Kemudian kembali ke pokok permasalahan. Sekarang menuju pada cara kerja, ya, cara kerja. Jikalau gigi yang bekerja itu dia wajib menggigit sama asna ini. Contoh ini adalah gigi 1, maka gigi 1 ini menggigit dengan asna ini. Dan ini kondisinya memang sudah menggigit. Gitu. Kemudian gigi yang sambungannya dia juga harus menggigit. Nah, contoh begini. Ini gigi 1 sudah menggigit, ya kan? Kemudian gigi sambungannya, maka dia ini masih kosong. Maka harus menggigit. Nah, supaya menggigit, maka ini bergerak ke sini. Nah, menggigit. Oke, maka gigi 1 yang depan sama gigi 1 yang belakang sudah sama-sama menggigit Mas Bro. Sehingga depan ini diputar oleh asna ini, kemudian yang belakang memutar asna ini tadi karena menggigit. Ya. Tapi ingat,
Jikalau gigi yang berhubungan ini sudah menggigit, maka gigi yang lainnya itu hanya boleh menggigit satu tempat. Hanya boleh menggigit satu tempat. Contoh misalkan ini menggigit ya, menggigit sama as. Kemudian yang belakang juga menggigit sama as. Maka yang lainnya ini harus ada satu. Ya. Kosong semua boleh. Maksimalnya harus ada satu. Jadi contoh misalkan ini menggigit, ya kan? Yang lainnya ini kosong. Nah, ini menggigit. Ya, karena digigit. Nah, ini kan kosong toh, digigit oleh ini. Oke? Maka yang belakang tidak boleh menggigit. Nah, ini kan menggigit toh sama ini. Nah, tangan saya pegangi ya. Kemudian satunya ini menggigit. Maka belakang tidak boleh menggigit. Karena kalau sini menggigit dan sini menggigit, ingat ini menggigit. Kalau ini menggigit, dua-duanya begini, maka berantaman Mas Bro. Kedua gigi ini berantaman. Tapi beda kalau ini menggigit, ingat ini dua ya menggigit, yang ini menggigit satu. Nah, satu ini, ya maka yang lainnya kan kosong toh. Yang menggigit satu. Maka yang ini kan kosong toh. Berarti nilainya kosong karena hanya satu yang menggigit. Saya ulangi. Ini adalah 1 2 gigi menggigit. Ini adalah 1 2 gigi kalau menggigit, maka kedua gigi ini berbeda, saling berantaman. Kedua-duanya saling menggigit dengan durasi putaran yang berbeda, maka dia akan bermasalah. Ya, ini durasinya katakanlah 10, ini durasinya 5. Maka kalau sama-sama menggigit, dia berantaman. Tapi kalau kedua gigi ini gigit, kemudian yang gigi sini hanya gigit satu saja, yang sini tidak menggigit, maka nilainya kosong yang sini, karena satu. Ya. Nah, ini adalah persamaan satu. Kemudian, maka di sini harus tidak boleh menggigit. Lah, ini kan menggigit toh, menggigit. Maka ini tidak boleh menggigit. Nah, kosong. Ini menggigit, tapi ini kosong. Contoh misalkan, ini berputar ya, tapi ini kosong. Tidak berarti Mas Bro, tidak berarti. Ini kan gigit toh, tapi ini kosong. Nah, tidak berarti. Ini gigit, ini kosong, tidak berarti loh. Tapi lain lagi kalau ini gigit. Nah, berarti dia memutar. Itu maksud saya ya. Nah, kalau sini memang wajib. Kenapa wajib? Karena memang gigit satu. Ya, karena memang yang dimasukkan gigi satu, maka wajib yang gigit. Oke Mas Bro, sekarang gigi dua. Gigi dua ini kan kosong toh, kosong. Kemudian kalau ditarik ke sini dia gigit. Nah, sudah. Satu, gigit. Kemudian yang belakang ini kan ini memang gigit loh, gigit. Tapi kalau dia berlari ke sini, maka ada dua gigitan, yaitu ini juga ikut gigit. Sedangkan ini gigit. Nah, gigit. Ini gigit. Ini namanya dua yang saling bersamaan, tidak boleh. Maka ini harus digeser begini. Nah, ini gigit. Ini kosong. Oh, kosong. Oke Mas Bro. Jadi satu gigit, tapi kosong satu. Nilainya adalah tetap satu. Oke Mas Bro. Kemudian gigi tiga ini kan gigit toh. Nah, ini kan gigit. Ya, maka yang belakang mana? Oh ini. Nah, ini kan kosong toh. Kosong. Maka ini gigit, kosong, dimasukkan ke sini. Nah, gigit ketemu gigit. Nah, jadi satu gigit gini. Yang lainnya apa aja yang gigit? Nah, kosong. Ini. Nah, gigit, maka kurang ke sini. Nah, kosong kan. Kemudian satunya kosong, satunya gigit. Nah, jadi artinya adalah gigit sama gigit. Ya, gigit sama gigit. Ini kan gigit toh. Yang lainnya adalah kosong, gigit, tapi ini kosong. Loh. Ini kosong, ini gigit. Ya, jadi nilainya adalah di sini saja. Oke. Kemudian gigi 4. Gigi 4 kan kosong toh, maka ini lari ke sini. Nah, gigit. Kemudian belakang ini ada gigit kan? Memang gigit itu sudah. Nah, kemudian sebelahnya ini gigit. Nah, ini tidak boleh. Maka dia lari ke sini, kosong. Ya, jadi ini yang gigit. Ini kosong, ini gigit. Jadi kalau ini gigit kan gigit, ini kosong. Nah, kosong. Nilainya kosong. Jadi artinya satu. Ada apa ini? Oke Mas Bro, masalah transmisi itu memang sangat-sangat rumit ya. Jadi kalau kita tidak mau pelan-pelan dan menggunakan dasar logika sama ingatan yang kuat, maka juga Anda akan kebingungan. Oke? Tapi tidak ada hal yang susah kalau penjenengan mau berusaha. Tidak ada susah kalau mau berusaha.
Yang paling masalah adalah takut sebelum perang. Karena rumit melihat ini tadi. Pokok intinya, kalau jenengan menghafal pasti susah. Mending menggunakan logika dasar-dasarnya. Apa yang dimaksud dasar-dasarnya? AGM channel selalu mengutamakan dasar. Jadi dasar itu misalkan, tadi saya bilang, ini gigit, ini tidak, ini gigit, ini tidak. Ya, semacam itu. Kemudian ring-ring, kemudian dasar-dasar itu penjenengan harus pahami. Ya, maka penjenengan menghadapi gearbox apa saja kan sudah tahu dasarnya. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Oke Mas Bro ya, bentuk yang berbeda, tapi dasarnya sama. Oke, bisa dipahami ya. Itu pesan saya dari AGM channel ya. Jadi buatlah mudah suatu pekerjaan itu dengan selalu menggunakan dasar logika. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM channel tentang pemahaman gearbox. Ingat, ini adalah universal untuk semua motor gigi persneling. Ya, jadi dasar-dasarnya itu tadi, penjenengan mau mengaplikasikan motor apa saja, penjenengan wajib menggunakan dasar tadi, sehingga penjenengan akan paham. Oke Mas Bro, dan jika ada kekurangan ulasan, bisa kita sambung di lain hari sesuai dengan pertanyaan Anda. Oke. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa gearbox tidak akan rusak jikalau tidak ada yang merusakkan. Contoh misalkan menaruh ring salah, ya, kemudian menempatkan posisi yang salah dan lain-lain itu tadi, ya. Kemudian kerusakan gearbox adalah keausan, ya. Ini keausan itu maksudnya adalah penjenengan nanti akan suatu saat nanti penjenengan akan menemui. Jadi gearbox ini adalah aus dari bendanya ini sendiri. Contoh misalkan pernah mengalami oli habis. Contoh misalkan pernah mengalami muatan berat yang dipakai di gigi 2 terus itu. Maka nanti kerusakannya gearbox biasanya adalah di masing-masing gigi. Kerusakannya gearbox itu ada pada masing-masing gigi ini tadi, ya. Contoh misalkan penjenengan pernah mengalami gigi 1 enak, gigi 2 trouble, gigi 3 enak, gigi 4 enak. Maka yang rusak ya gigi ini. Nah, kerusakannya apa? Kita tidak tahu. Apa karena mungkin aus sama kakinya ini, ya, mungkin aus, ya, mungkin, atau memang ini ada yang rompal, mungkin giginya ini ada yang rompal, gitu. Kemudian gigi 1 enak, gigi 2 enak, gigi 3 nggak enak. Nah, ya berarti di gigi 3 ini tadi yang bermasalah. Gigi 1 enak, gigi 2 enak, gigi 3 bunyi mur. Jadi gigi ini tadi. Oke Mas Bro, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam dari kami, AGM Channel.